Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Serratul Etma. Saya dari kelas Agroteknologi 6 semester 4, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari greenhouse atau rumah plastik atau rumah kaca, dan juga jenis-jenis tipe rumah plastik dan bahan utama dari rumah plastik. Baik, greenhouse atau disebut rumah kaca atau disebut juga rumah hijau atau rumah tanaman atau rumah plastik adalah sebuah bangunan di mana tanaman dapat dibudidayakan. Greenhouse diciptakan untuk menumbuhkan tanaman dalam lingkungan yang terkendali. Jadi sesuai dengan definisi di atas, bahwa greenhouse dapat dibuat untuk membudidayakan tanaman, maka diciptakan juga greenhouse ini di mana kita dapat menjaga tanaman di sekitar lingkungan kita agar terkendali oleh UPT atau yang lain-lain. Nah, pada mulanya dinding greenhouse dibuat dari bahan kaca. Namun, istilah rumah kaca ini sering dianggap identik dengan sumber pencemaran lingkungan. Disebut rumah hijau. Hal ini kemungkinan karena jika dilihat dari luar greenhouse yang berdinding kaca atau plastik, tanaman akan terlihat tampak hijau. Perkembangan selanjutnya, kaca sebagai dinding greenhouse dapat diganti dengan plastik karena bahan plastik lebih mudah didapatkan dan harganya lebih murah. Maka greenhouse dengan dinding plastik semakin banyak, kemudian muncullah istilah rumah plastik. Nah, jadi rumah plastik memiliki beberapa jenis berdasarkan tipenya. Jenis yang pertama yaitu lentu. Lentu sendiri merupakan rumah plastik yang beratap tunggal, yang salah satu sisinya akan menempel langsung pada tembok rumah atau bangunan lain. Rumah plastik jenis ini lebih hemat biaya rangka dan dindingnya. Ada pula keuntungan dari rumah plastik tipe ini adalah tembok dari tempat melekatnya rumah plastik ini dapat menyimpan panas sehingga pada waktu malam pancaran panas dari tembok ini akan melindungi tanaman dari cuaca dingin. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Di sini menunjukkan rumah plastik menempel pada sebuah gedung atau sebuah rumah, di mana fungsi atau keuntungan atau manfaat dari tembok ini yaitu melindungi tanaman di saat malam dari cuaca dingin. Jadi tanaman bisa terlindungi dan bisa tahan terhadap cuaca dingin. Jenis tipe rumah plastik yang kedua yaitu freestanding. Freestanding sendiri merupakan rumah plastik yang sisinya bebas dan tidak menempel pada dinding lain. Jadi tidak seperti pada jenis yang pertama yaitu lentu yang menempel pada tembok atau rumah. Namun jenis rumah ini memiliki sisi yang bebas dan tidak menempel pada dinding lain. Nah, tipe rumah plastik ini juga mempunyai 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu piggy bag. Nah, piggy bag mirip dengan rumah pada umumnya dengan tambahan atap kecil di bagian atasnya. Kita bisa lihat bersama pada gambar di samping, di mana atap dari bentuk rumah plastik ini atau piggy bag ini
masih ada atap kecil di bagian atas. Atap seperti ini memungkinkan hawa panas yang ada di dalam rumah plastik akan tertekan keluar melalui lubang di atap tersebut. Kita bisa lihat pada gambar samping ini jelas bahwa dimana dari kedua sisi bangunan ini atau bentuk rumah ini terdapat atap, dan dimana sela-selanya hawa panas akan keluar melalui sela atau lubang tersebut dari bagian atap ini. Rumah plastik ini mudah dibuat dan tidak membutuhkan konstruksi yang rumit. Sayangnya bentuk ini mempunyai banyak rangka. Jadi rumah plastik ini mudah sekali untuk digunakan, namun kita akan kewalahan pada rangkanya. Jadi rumah plastik ini memiliki rangka yang banyak, sehingga mungkin memerlukan biaya yang banyak juga, karena dengan bentuk seperti ini dengan sendirinya akan memakan biaya yang cukup banyak. Jenis tipe rumah plastik yang kedua, bentuk rumah plastik yang kedua yaitu shading house. Shading house ini paling mudah dibuat karena tidak mempunyai atap khusus atau atap khusus, hanya dipasang net. Jadi tidak seperti yang pertama piggy bank yang memiliki atap, namun ini hanya dipasang net. Rumah ini umumnya tidak berdinding sehingga tidak membutuhkan biaya tinggi untuk membangunnya. Jadi bentuk rumah shading house ini tidak memerlukan biaya yang tinggi. Karena apa? Karena di sini hanya karena rumah ini langsung ditutup begitu, jadi tidak memerlukan rangka-rangka seperti pada piggy bank. Namun karena hanya dipasang net yang memiliki lubang, air hujan bisa masuk juga. Jadi kekurangan dari shading house yaitu air hujan akan mudah untuk masuk. Dengan demikian agak sulit untuk kita menciptakan tanaman akan menciptakan iklim cross seperti dalam greenhouse yang lain. Rumah ini cenderung hanya berfungsi sebagai pelindung saja. Jadi tipe rumah ini hanya berfungsi untuk melindungi tanaman. Nah, tipe bentuk rumah plastik yang ketiga yaitu tunnel house. Tunnel house ini lebih cocok dibangun di dataran yang tinggi, yang suhunya lebih sejuk. Bentuk ini mengoptimalkan sinar matahari dalam jumlah yang terbatas. Nah, sesuai dengan namanya, bentuk tunnel house mirip dengan terowongan. Bagian atap melengkung setelah lingkaran dan tertutup. Kita bisa lihat pada gambar di bagian atas. Di situ sangat jelas bahwa bentuk tunnel house ini seperti terowongan yang memiliki atap juga. Konstruksi ini relatif mampu menahan serangan hama. Jadi dengan bentuk seperti ini tidak mungkin tanaman akan terserang oleh hama. Jadi bentuk rumah seperti ini sangat-sangat melindungi tanaman dari serangan hama. Namun ada juga kekurangan dari tunnel house. Nah, kekurangannya terletak pada konstruksi yang tertutup. Karena dengan model seperti ini, udara dalam rumah plastik ini tidak dapat mengalir dengan sempurna. Jadi karena bentuk rumah ini tertutup, sehingga udara yang ada di dalamnya akan mudah untuk keluar, atau udara yang ada di dalam sulit untuk bereaksi pada tanaman. Nah, tipe rumah ini jika dibangun di dataran yang rendah dengan suhu dalam ruangan akan panas sekali, mencapai 44 sampai dengan 50
derajat Celcius. Nah, jadi sudah dijelaskan pada awal bahwa memang tunnel house ini hanya cocok pada dataran yang tinggi, sehingga matahari penerimaan matahari itu terbatas, sehingga harus berada pada dataran yang tinggi. Jika dia berada pada dataran yang rendah, maka suhunya akan meningkat mencapai 40 sampai dengan 55 derajat Celcius. Jadi berdasarkan susunan bangunannya, Tuneles memiliki dua jenis rumah plastik, yaitu yang pertama rumah plastik individu dan yang kedua rumah plastik bersambung. Jadi sesuai dengan jenis rumah ini, yaitu yang pertama rumah plastik individu, itu artinya sudah menjelaskan bahwa tunnel house ini memiliki jenis rumah yang berdiri sendiri juga atau yang individu, dan juga tunnel house juga memiliki bentuk rumah atau jenis rumah yang bersambungan. Berikut plastik sebagai bahan utama. Sesuai dengan perkembangan zaman, plastik menjadi lebih populer dibandingkan material lain untuk membangun sebuah greenhouse. Namun harus diingat dalam menentukan bahan adalah fungsi utama penutup rumah plastik untuk melindungi tanaman dari hujan atau hembusan angin serta pancaran sinar matahari yang berlebihan. Nah, untuk itu perlu kita memilih jenis plastik yang kuat, yang mampu meneruskan sinar matahari dan sesuai dengan jenis tanamannya. Jadi jenis plastik yang akan kita pakai atau yang kita gunakan dalam pembuatan rumah plastik ini harus kita pakai sesuai dengan jenis tanaman yang akan kita budidayakan. Jadi tidak sembarang kita memakai jenis plastik. Plastik yang sering digunakan adalah UV dan fiberglass. Plastik UV merupakan plastik yang dilapisi bahan kimia tertentu sehingga dapat menahan sinar ultraviolet yang berlebihan tanpa merusak tanaman. Kita bisa lihat pada gambar di samping di mana saya telah melampirkan plastik UV. Plastik ini yang biasanya orang-orang gunakan untuk membuat rumah plastik. Nah, jenis plastik ini akan bertahan lama atau bisa menahan sinar matahari yang berlebihan karena memiliki dilapisi oleh bahan kimia, sehingga tanaman tidak akan rusak atau tanaman tidak akan mati dikarenakan dengan sinar matahari yang berlebihan. Nah, selain plastik, selain bahan plastik, bahan lain juga dapat digunakan, yaitu adalah net. Net yang biasanya dijual dengan nama paranet, agronet, dan polinet dan sebagai berikut. Net ini berguna untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang yang sampai pada tanaman. Net ini terbuat dari bahan polietilen berbentuk jaring anyaman. Jadi tidak saja hanya plastik saja yang dapat membantu kita untuk menjaga tanaman kita, namun net juga dapat membantu untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang berlebihan, sehingga kita bisa menggunakan jenis bahan untuk dalam pembuatan rumah plastik itu kita bisa menggunakan plastik dan juga paranet. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping di mana paranet atau net yang biasa digunakan itu saya sudah lampirkan, bisa kita lihat. Jadi jenis net seperti ini yang dapat kita gunakan. Ada beberapa warna, namanya saya lampirkan yang warna biru. Bisa kita gunakan yang warna coklat, hitam, dan juga yang biru seperti ini. Baik, sekian hasil presentasi saya, yaitu materi tentang
pengertian greenhouse atau rumah plastik atau rumah kaca, dan juga jenis-jenis dari rumah plastik dan bahan utama dari rumah plastik. Sekian dan terima kasih.